warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Citra Cahiri Wireswara dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 April Sumedang. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Seni Rupa dengan materi Seni Rupa Tradisional yang diampu oleh Bapak Dr. Roni Hidayat S, SSN MPD. Pada tanggal 15 Mei 2024, kami telah mengunjungi Rumah Adat Kebudayaan daerah Sumedang, tepatnya di Balai Kambang dengan narasumber Pak Ahmad atau biasa disapa Pak Rahayat Jati dan Pak Dadi atau biasa disapa Bah Patat. Pak Ahmad dulunya adalah seorang militer, namun sekarang berkegiatan di adat budaya yang menggali nilai-nilai atau ajen inajen budaya Sunda. Sedangkan Bah Dadi, beliau berasal dari Jakarta yang kemudian merantau ke Sumatera dan pada tahun 2013 beliau menetap di Sumedang. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai seni rupa arca, sebuah bentuk seni yang memukau dan syarat akan makna. Selamat menyaksikan. If you don't stop calling, then I can't let go. When you're drunk, can't say that you need me close. Please don't keep me haunted by your ghost. When you leave me, all I hear is your echo. Pak Rahayat Jati menjelaskan bahwa budaya merupakan bagian dari ketahanan dan pertahanan suatu bangsa dan negara, yang kemudian melahirkan karakter jati diri bangsa. Seni rupa arca merupakan salah satu bentuk seni rupa murni yang telah ada sejak zaman kuno. Arca tidak hanya sebagai karya seni visual, tetapi juga sebagai medium untuk menyampaikan cerita, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat pada masa itu. Berhala, patung, dan arca tentunya memiliki arti yang berbeda. Berhala berasal dari kata bera yang berarti penguasa dan hala yang berarti kotor. Berhala diartikan sebagai penguasa keburukan yang diciptakan untuk mengurung roh-roh jahat dan negatif. Sementara itu, patung berasal dari gabungan kata pa yang berarti tempat, tuha yang berarti tua, dan tiang yang berarti roh atau sigma. Patung dianggap sebagai tempat bagi roh para leluhur dan digunakan untuk menghormati nenek moyang yang kita anut. Untuk pembahasan selanjutnya akan lebih memfokuskan kepada seni rupa arca yang akan dibahas oleh Susanti. Sedangkan arca berasal dari kata artia atau art yang berarti seni rupa. Arca memiliki berbagai jenis tergantung pada bahan pembuatannya seperti batu, kayu, logam, tembok, dan gipsun. Batu yang digunakan dalam pembuatan arca yaitu batu candi, batu cadas, dan tembok. Adapun alat yang dipakai untuk memahat arca ialah butsir, meja putar, tanah, tatah, dan gaten, palutang, dan sendok. Tentunya dalam pembuatan arca memerlukan imajinasi yang tinggi untuk menghasilkan patung yang paripurna. Di dalam pembuatan arca ada yang dibuat dengan bentuk naturalis, yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya, dan ada yang dibuat dengan bentuk abstrak hanya memiliki filosofi. Waktu proses pembuatan arca tergantung pada tingkat kesulitan dan bahan apa yang digunakan serta bagaimana suasana hati pengrajin tersebut. Teknik pembuatan arca menggunakan ragam kias, yaitu ornamen tambahan seperti ukiran dan ciri wajah. Contoh arca terkenal adalah Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, yang terdapat relief-relief yang menggambarkan berbagai cerita dan mencerminkan berbagai unsur-unsur Hindu, Buddha, dan Jawa kuno. Pembuatan arca kuno umumnya dilakukan secara manual dan menghasilkan karya-karya seperti Gopala, Dwarapala, dan Ganesha. Gopala adalah sebutan untuk arca raksasa penjaga pintu yang menunjukkan wibawa tanpa kesan menakutkan dengan senjata Trisula sebagai lambang dari Dewa Siwa. Dwarapala dengan ciri taring dan digambarkan sebagai sosok penjaga pintu dalam ajaran agama Hindu dan Buddha. Dalam seni patung Dwarapala digambarkan sebagai sosok makhluk yang menyeramkan.
Di Pulau Jawa dan Bali, arca dua kepala biasanya berperawakan gemuk dan digambarkan dalam posisi tubuh setengah lutut menggenggam senjata gada. Arca Ganesha adalah simbol dari dewa pengetahuan, kebijaksanaan, dan penghilangan rintangan dalam agama Hindu. Ganesha digambarkan berkepala gajah dan berperut buncit, dan biasanya ditempatkan di tempat-tempat berbahaya seperti di dekat tebing, sungai, dan penyeberangan. Sebelum pembuatan arca, biasanya dilakukan ritual spiritual terlebih dahulu untuk berdamai dengan alam dan memohon perlindungan. Ritual ini melibatkan pembakaran kemenyan dan dupa untuk memohon perlindungan keselamatan. Selain membakar kemenyan dan dupa, ada pun yang dinamakan dengan sesajen yang merupakan singkatan dari Sastra Jendra Hayuningrat. Sesajen merupakan bahasa simbol karena kita memiliki Al-Fatihah, yaitu kunci atau pembuka. Terdapat 7 Al-Fatihah di Sunda, yang pertama sindir, kedua sampir, ketiga siloka, keempat simbol, kelima silip, keenam sasmita, ketujuh sunyata. Di antaranya terdapat siloka yaitu bahasa alam, adapun sasmita yaitu penjelasan secara psikis, sunyata yaitu fisik. Tidak semua arca berisi energi, tetapi ketika membuat sebuah benda kosong, ada sebuah energi yang terpanggil atau merasa nyaman. Orang-orang pembuat arca biasanya mengalami fenomena-fenomena ganjil atau fenomena gaib. Entah itu datang sosok wujud yang ingin masuk ke arca tersebut. Tetapi, arca lebih ke sebuah seni, namun terkadang dari bentuk sebuah arca ada energi yang terpanggil. Jadi, pembuatan arca itu tidak harus selalu tentang energi, tetapi dengan daya cipta yang kita tumpahkan dan yang kita keluarkan, itu sudah membentuk energi. Dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat merasakan sebuah energi yang ada di dalam sebuah patung arca, yaitu seseorang yang menghadirkan kalbunya dan juga orang yang telah mempelajari ilmu tersebut. Dalam mengolah sebuah energi yang ada pada diri kita, kita tidak perlu energi yang ada di sekitar. Namun, dengan mengembangkan energi yang ada pada diri kita, ketika kita mampu mengelola energi dengan baik, maka akan muncul sebuah hal yang baik, atau dapat kita sebut dengan aura. Ketika kita memiliki aura yang baik, maka akan memancarkan kesenangan bagi orang lain.